Dan orang-orang dari pihak Umat bilangnya itu tertutup. Kalau tertutup tidak mungkin di live kan lah. Ini kan live dari awal kan live. Itu bukan tertutup kalau live namanya. Nah terus malah Keimat ngajak ke mana itu, ke UIN Wali Songo kan tanggal 10. Oke gitu, saya akan datang dengan teman-teman tanggal 10. Yang penting di Robito juga datang biar adil, kan enak kan. Respon saya adalah bersyukur jika itu serius, tidak main-main. Tapi kalau hanya main-main, hanya cari sensasi, hanya cari framing, untuk apa? Nanti malah akan semakin blunder Robito Alawiyah. Loh, di Robito lebih dulu acaranya, undangannya sudah jauh-jauh hari undangannya, gimana sih? Kita kesana yang jauh-jauh hari itu. Dan alangkah indahnya kalau pertemuan itu tempatnya bukan di majelisnya RA, di tempat yang lain lah, supaya lebih elegan, netral. Syukur-syukur bisa hadir tanggal 10 September yang diinisiasi oleh kawan-kawan di UIN Wali Songo ya. Nah, sekarang anggaplah ini sudah jalan 2 tahun nih. Sudah jalan 2 tahun. Langsung Robito yang menalangi, yang memfasilitasi dan sebagainya. Langsung Robito, undangan sudah dikirimkan ke rumah langsung Keimat, yang menemui adalah santrinya, dan santri beliau sudah siap menyampaikan surat itu. Nah, setelah semuanya, karena yang anggaplah yang dituduh ini adalah nasab Robito Alawiyah, dan Robito menjawab atas tantangan tersebut, oke, ditaruhlah di tempat kantor Robito Alawiyah. Dan Keimat menjawab masih, jangan di Robito, di UIN Wali Songo. Kata saya biar adil, sama-sama datang di Robito, beliau yang datang, di UIN kita yang datang juga, kan selesai sebenarnya. Bahkan Ki Ali Badri waktu itu juga pernah menginisiasi mengundang Robito Alawiyah ke Pasuruan, tidak hadir. Lalu di Jakarta di UIN tidak hadir, di Benda Kerop tidak hadir, di mana lagi, Banten tidak hadir. Yang saya khawatir seperti itu, Tengku. Takutnya Keimat gak datang lagi, ngirim utusan. Ya memang karena kenyataannya apa yang disodorkan dan dikaji Keimat itu real. Tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, bahkan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kan ini sudah kita uji bersama apa yang disampaikan oleh Kiai Madudin itu ketika kita sama-sama ketemu di Benda Kerop. Maksudnya begini, apa sih susahnya diskusi? Apa sih kata saya? Jadi apa ya? Timbangan lainnya. Iya, aku kayaknya malu banget gitu loh. Takut kalah. Kayaknya kan seperti itu kesannya kan? Kalau nggak hadir terus kan? Kayaknya kan takut kalah, takut malu, takut apa. Padahal itulah makanya kami sangat berkepentingan kepada Robito Alawiyah untuk memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Madudin ini dari referensi kitab-kitab yang kami anggap kitabnya bisa dipertanggungjawabkan di abad yang mendekati kelahiran Ahmad bin Isa sebagai dzurriyyah Kanjeng Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku yang budiman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, penuh dengan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami diminta untuk memberikan respon, tanggapan ya, terhadap maraknya undangan yang beredar di medsos katanya. Undangan apa ya? Undangan dari RA yang ditujukan untuk Kiai Madudin. Undangannya mudakarah ya, diskusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Respon saya adalah bersyukur jika itu serius, tidak main-main. Kami siap untuk membantu jika diperlukan. Tapi kalau hanya main-main, hanya cari sensasi, hanya cari framing, untuk apa? Nanti malah akan semakin blunder Robito Alawiyah. Percaya deh sama kami. Nah, saudaraku yang budiman,
kenapa kok kami ini sangat sekali berkepentingan pertemuan antara pihak Rabithah Alawiyah dengan Kiai Imaduddin. Ya kan, kita sudah pernah inisiasi berkali-kali. Bahkan Kiai Ali Badri waktu itu juga pernah menginisiasi mengundang Rabithah Alawiyah ke Pasuruan, tidak hadir. Lalu di Jakarta, di UIN, tidak hadir. Di Banda Kerep, tidak hadir. Di mana lagi? Banten, tidak hadir. Sehingga kalau memang Rabithah Alawiyah punya inisiasi untuk bertemu dan membahas masalah nasab, kami semua sangat mendukung. Tapi serius. Dan alangkah indahnya kalau pertemuan itu tempatnya bukan di majelisnya RA, di tempat yang lain lah, supaya lebih elegan, netral. Syukur-syukur bisa hadir tanggal 10 September yang diinisiasi oleh kawan-kawan di UIN Wali Songo ya, di UIN Wali Songo. Nah itu Rabithah Alawiyah kalau bisa hadir di situ, masya Allah, kami akan ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan, kedamaian, kelancaran, dan lain-lain yang diperlukan, insya Allah. Saudaraku yang budiman, yang dirahmati oleh Allah, awalnya kami anggap perdebatan nasab ini sudah selesai. Diskusi mudzakarah masalah nasab ini sudah selesai. Karena penantian yang cukup panjang, kurang lebih setahun, agar RA memberikan respon secara resmi pun sampai detik ini tidak kami dengarkan. Sehingga hari ini sebetulnya yang kami inisiasi itu bukan pertemuan membicarakan masalah nasab, justru cari win-win solution agar masyarakat para muhibbin ini tetap damai. Itu yang sedang kami inisiasi. Kami sedang komunikasi dengan beberapa sahabat, para alim, para ulama, abuya, kiai, dan juga orang-orang yang pro dengan Pak Alawi. Tiba-tiba pagi ini kami dapat informasi ada undangan pertemuan membahas masalah nasab yang diinisiasi oleh Rabithah Alawiyah. Masya Allah, apa iya? Ya, apa iya serius? Saudaraku yang beriman yang dirahmati oleh Allah, kitab-kitab nasab yang sampai detik ini menjadi perbincangan publik yang disodorkan oleh Kiai Imaduddin, itu sebelumnya, maaf kalau saya salah, saya belum pernah mendengar guru-guru kita, Mbah Nawawi, Mbah Khalil, Mbah Hashim, bahkan Mbah Mun membuka dan membahas kitab-kitab yang sama dibuka dan dibahas oleh Kiai Imaduddin. Saya belum pernah mendengar itu informasinya. Barangkali sahabat-sahabat, saudara yang budiman, ada informasinya, monggo, mungkin kami salah. Tapi sampai detik ini saya belum pernah dengar kalau guru-guru kita pernah membuka kitab-kitab yang dikaji oleh Kiai Imaduddin tentang nasab Alawi. Karena kami yakin orang-orang alim, mereka semua kalau membuka kitab-kitab yang dikaji oleh Kiai Imaduddin, kitab-kitab nasab maksudnya, setidak-tidaknya akan mengalami permasalahan di lapangan seperti ini, walaupun tidak sebesar ini. Ya memang karena kenyataannya apa yang disodorkan dan dikaji Kiai Imaduddin itu real. Tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, bahkan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kan ini sudah kita uji bersama apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu ketika kita sama-sama ketemu di Banda Kerep. Persis dengan isi kitab yang belum baca. Jadi beliau menyampaikan isi kitab, menguraikan, lalu mempublikasi ke publik. Salahnya di mana? Betul tidak? Dan yang disampaikan itu tidak ada dusta, kecuali beliau menyampaikan
itu tidak sama dengan isi kitab rujukannya, referensinya, manuskripnya. Nah, itu namanya membuat keresahan atau hoak. Ini enggak. Persis beliau menyampaikan isinya. Bahkan referensinya pada saat itu kita kaji bersama juga. Tidak ada yang meleset. Itulah makanya kami sangat berkepentingan kepada Rabithah Alawiyah untuk memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Maduddin ini dari referensi kitab-kitab yang kami anggap kitabnya bisa dipertanggungjawabkan di abad yang mendekati kelahiran Ahmad bin Isa sebagai dzurriyyah Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saja saudaraku yang budiman, respon kami terhadap apa yang hari ini sedang rame-ramenya dipermasalahkan di publik, baik di alam gaib yaitu medsos ataupun alam syahadah. Nah, perjalanan waktu kemudian saya dapat kabar bahwa pertemuan berikutnya insyaallah dilaksanakan di Banten. Apa yang kita kenal dengan istilah apa? Debat Banten. Saya diundang sebagai salah satu narasumber dan dapat kepastian dari panitia insyaallah Rabithah Alawiyah bisa hadir pada waktunya. Senang saya ya Allah, karena saya ingin sekali mendengar penjelasan dari Rabithah Alawiyah terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Maduddin yang kita sebut sebagai tesis itu. Bagaimana sanggahan RA, barangkali RA memiliki referensi kitab nasab yang berbeda, manuskrip yang berbeda, sehingga enak kalau kami bisa mendengarkan dari kedua belah pihak. Paham ya? Tapi saat injury time tiba, kemudian saya dapat kabar dari panitia, RA nggak bisa hadir Kiai karena ketuanya sedang sakit. Terus terang saja nih, ya, saat itu banyak di antara kami yang kecewa. Akhirnya saya sampaikan kepada panitia, menurut saya Gus, saya juga kayaknya tidak bisa hadir. Ya, salah satu alasannya kan RA tidak hadir, dan saya juga pada saat itu sedang ngurusi mertua yang sakit. Tapi andai saja RA hadir, insyaallah akan saya paksakan untuk bisa hadir di tempat saat itu. Sebab saya berpikir kalau RA tidak hadir, ya pertemuannya seperti yang di benda kerep. Hanya ngomong-ngomong doang, ngobrol-ngobrol doang. Makanya ketika terjadi pertemuan itu dipastikan kan oleh panitia, siapa di antara panjenengan yang mewakili RA, kan tidak ada. Habib Hanif, Abu Qurtubi, Mas Wafi, Mas Rumail, dan yang lainnya, semua yang hadir itu tidak berkapasitas mewakili RA. Paham ya? Sehingga kalau sampean mau ngasih julukan Al-Kaburi, jangan hanya kepada Kiai Mat. Yang tidak hadir teh banyak atuh. Saya tidak hadir juga. RA juga tidak hadir. Hayo. Nah, saudaraku yang budiman, kenapa ini perlu saya jelaskan? Kenapa perlu saya sampaikan? Supaya sampean itu tidak misunderstanding, mispersepsi. Dikiranya pertemuan Banten itu berdiri sendiri. Padahal kelanjutan dari Gotwa Swala Benda Kerep Cirebon. Nah, saat itu pun
beberapa jam pasca pertemuan di Banten, ya kayak begini, di syuting begini. Secara umum kami sampaikan, pertemuan di Banten tidak ada hasilnya, dan panitia pada saat itu mengusahakan untuk diadakan pertemuan ulang 6 bulan kemudian, tapi sampai kiwari belum ada kabarnya. Sehingga akhirnya hari ini saya merasakan pertemuan dilanjut syukur enggak juga, terserah, wong yang punya kepentingan bukan saya. Paham ya? Nah, saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, jangan membuat framing, jangan memberikan persepsi menurut kami, menurut saya, sebelum kita tahu peristiwa itu terjadi dengan sebenar.